Hai semuanya, selamat datang lagi dalam acara Yes Kita Bisa. Kenapa Yes Kita Bisa? Karena Pastor Ed begitu percaya bahwa setiap kita pasti bisa, bukan hanya perorangan tapi every one of us. Kalau kita kerja keras, kita tekun, dan kita selalu andalkan Tuhan, maka tidak ada yang mustahil. Yuk, sebelum mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap pesan Tuhan ini boleh memperlengkapi setiap kita untuk punya sebuah keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil dan kita semua pasti bisa untuk bisa mencapai apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright everyone, kita mau masuk dalam satu tema yang sangat menarik dengan judul yaitu What is the greatest stressors in your life? Apa sih yang menjadi tekanan hidup Anda yang paling besar di dalam kehidupan Anda? Karena setiap kita ini pasti, mau itu muda, mau tua, apapun pekerjaannya, kita pasti mengalami yang namanya stres, ya tekanan, khawatir, bimbang dalam keadaan sekarang maupun masa depan. Ada 5 hal yang kita membahas hari ini, ya. Kita akan lihat sesuai dengan waktu yang ada, apabila memungkinkan kita membahas semuanya. Yang pertama, kita harus punya prioritas. Kedua, kita harus punya hubungan antara kita dan juga Tuhan kita dan sesama. Ketiga, apa yang penting adalah kita harus memiliki sebuah perencanaan. Dan keempat, bisa mengatur semuanya dengan baik. Dan yang kelima, pastinya harus menjadi orang yang fleksibel dengan sebuah keadaan, karena kita nggak pernah tahu apa yang sedang terjadi bahkan 5 menit setelah ini. Oke. Yang pertama kita mau belajar adalah time management dengan caranya Tuhan, ya. Time management bukan kita punya rencana, bukan my way, but God's way. Ya, coba saudara pikirkan, what is your greatest stressors of your life right now? Ya, sekarang ini. Atau mungkin saudara berkata, Pastor Ed, saya keadaannya baik-baik aja kok, nggak ada masalah. Puji Tuhan, kalau saat ini baik-baik, tetapi pada saat waktu saudara punya masalah di kemudian hari, saudara bisa merenungkan lagi firman Tuhan hari ini dan apa sih yang bisa kita lakukan. Nah, saya kasih beberapa contoh. Tekanan hidup itu bisa terjadi di mana saja, ya. Pertama bisa aja di rumah, dan saya percaya setiap keluarga, setiap rumah tangga tidak ada sih yang pernah tidak mengalami stres di dalam kehidupan saudara. Yang kedua pastinya pekerjaan. Ya, semua banyak bilang, aduh Pastor stres banget dalam pekerjaan. Atau yang masih sekolah, ya pasti di sekolah. Atau juga saudara berpikir di gereja ini nggak ada tekanan. Banyak sekali karena pekerjaan, tanggung jawab, target-target juga yang harus kita capai dalam setiap ketua divisi, ketua departemen, dan juga pimpinan di dalam lembaga kegerejaan. Dan gabungan dari semua itu. Ya, saudara bisa bayangkan stres di rumah, di dalam pekerjaan, dan juga di gereja juga, yang sekolah juga di sekolah. Udah gabungan semua itu. Saya kasih beberapa contoh, misalnya saudara harus pergi ketemu investor, ya, rekan bisnis, saudara baru mau menjalin sebuah partnership, dan ini investor yang penting. Ya tiba-tiba mobil saudara mogok, ya mungkin aki saudara, ya akhirnya mobil nggak bisa nyala, atau ada masalah dengan mobil, dan saudara, atau juga saudara ganjil genap, saudara lupa hari ini adalah hari ganjil nih kalau di Jakarta, ya. Terus tapi mobil saudara genap, ya saudara nggak ada mobil yang kedua. Nah itu juga bisa menjadi masalah. Atau saudara kerja, terus saudara pikir, aduh saya punya waktu nggak, enough time nggak, saya bisa pulang ke rumah. Karena saya udah janji sama anak saya. Dan saudara lihat di tengah-tengah meeting, ini meetingnya masih panjang. Dan saudara masih pikir, aduh, saudara bisa tiba-tiba bisa stres. Atau saudara janjian ngopi gitu, sama Mr. X contohnya. Tapi ada masalah sehingga saudara yang sudah janji nggak bisa menepati janji saudara. Padahal ini sebuah pertemuan yang penting yang sudah selalu tunggu-tunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk bisa ketemu orang yang sulit memberikan waktu untuk saudara bisa berjumpa. Pas adanya waktu saudaranya nggak bisa. Jadi saya mengambil kesimpulan seperti ini. Ini bicara mengenai yang namanya time. Ya, sehari ini adalah waktu. Dan saudara, percaya atau tidak, seringkali
jam ini, waktu ini bisa jadi musuh buat kita semua. Kenapa? Karena saudara nggak bisa menghentikan 1 detik yang sedang berjalan. Nggak bisa. Atau saya sekarang mau mundurin nih 1 menit ke belakang. Tidak bisa. Tetap harus berjalan, saudara. Dan kadang-kadang itu membuat kita kok, aduh Pastor Ed kok kayaknya kurang waktu. Tapi saya mau kasih tahu bahwa time management ini penting. Time management ini requires work, dibutuhkan kerja untuk kita bisa menjadi sukses. Nggak ada segala sesuatu yang tidak dengan kerja keras mengatur semuanya dengan baik untuk bisa menjadi sukses. It requires hard work, it requires homework, and also requires hard work. Jadi kerja keras, ada pekerjaan di rumah, homework, dan juga mengelola hati dengan baik. So being successful at time management, untuk bisa sukses dalam mengatur waktu. Sekali lagi kesimpulannya membutuhkan kerja keras. Requires work. Ini prinsip-prinsip yang kita mau belajar, yuk sama-sama. Ada 5 hal, catat baik-baik, ambil catatan di rumah, sehingga saudara dengarkan, saudara renungkan, dan saudara bisa praktekkan dalam hidup saudara sehari-hari. Oke, yang pertama, bagaimana bisa mengatasi tekanan hidup yang besar, luar biasa. Atau saudara berkata, Pastor Ed, apakah formula ini bisa memastikan saya mengatasi stres? Ya tidak juga, mengurangi ya. Tapi kadang-kala ya ada kalanya saudara harus berjumpa dengan dokter, psikiater, psikolog, saudara butuh mentor, saudara butuh konselor untuk menolong. Tetapi ini akan sangat membantu. Oke, yang pertama, tentukan prioritas. Saya kasih contoh ya, ada seorang dosen di tempat kuliah kasih tantangan kepada murid-muridnya. Dia bilang begini, ini ada a glass of jar. Mereka suruh masukin ada 3 elemen ya, adalah batu-batu yang besar, terus kemudian ada kelereng, terus kemudian juga ada pasir. Tapi satu lagi adalah air, ya, water. Nah ini yang perlu ada 4. Jadi batu, pasir, kelereng dan air, water. Nah sekarang ini tantangannya. Ini saya masih belum dapat airnya di sini nih. Oke. Tantangannya adalah gimana memasukin 4 semua ini, elemen ini ke dalam jar-nya ini. Ya kan? Terus mereka dikasih waktu cuman hanya 5 menit untuk bisa menyelesaikan semua itu. Yang pasti mereka lakukan adalah pertama-tama mereka tuang, ini adalah pasir. Mereka tuang semua pasir dalam sini. Setelah mereka tuang pasirnya, mereka tuang batu-batunya. Terus habis tuang-tuang batu-batunya, mereka langsung udah menyerah. Dia bilang, "Sir, kita nggak ada yang bisa lakukan itu. Karena dengan masukin pasir dan juga batu-batu, udah penuh. Bagaimana bisa mungkin?" Terus kemudian profesornya bilang, "Saya bisa kok." Dia bilang, mereka bertanya, gimana caranya bisa? Oke, nih saya kasih tahu. Kita harus menentukan yang mana dulu yang bisa masuk. Bukannya masukin pasir, masukin batu, terus baru masukin kelereng, dan baru masukin air. Nggak mungkin. Nah caranya adalah, pertama-tama yang harus dimasukin adalah batu-batunya. Ya, ini ada batu-batu. Terus kemudian ini batu-batu di sini, dimasukin dulu batu-batunya. Setelah batu-batu bisa masuk, barulah dimasukin kelerengnya. Saudara perhatikan bahwa kelerengnya ini bisa ada di sela-sela batu-batunya. Dan setelah kelerengnya itu masuk, baru dimasukin pasir. Sehingga saudara lihat bahwa pasir-pasirnya ini sambil di-shake sedikit, pelan-pelan, shake sedikit, dan masuk. Setelah itu baru terakhir air yang dimasukkan.
Sehingga seperti profesornya berkata, semua bisa, bahkan dalam waktu kurang dari 2 menit, semua 4 elemen ini, pasir, air, batu, dan kelereng bisa masuk. Kuncinya adalah kita harus bisa masukin sesuai dengan prioritas. Kalau kita masukin urutannya salah, maka yang terjadi tidak muat. Tetapi karena prioritasnya benar, yang dimasukin batu-batu dulu yang besar, kemudian masukin kelereng-kelereng kecil, sehingga kelereng-kelereng kecil itu bisa menyelip di antara batu-batu tersebut, dan baru itu dituang pasir-pasir itu mulai masuk lagi di antara batu-batu dan kelereng-kelereng, kemudian baru yang terakhir itu air dituang sehingga air itu menyerap semuanya. Nah, ini kuncinya buat kita semua, kenapa prioritas itu penting. Nah, prioritas dalam kehidupan kita apa sih? Seperti pembukaan ayat tadi. Dalam Matius 6 ayat 33, firman Tuhan berkata demikian. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi prioritas yang pertama adalah cari dahulu kerajaan Allah berserta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang pertama. Yang kedua adalah bangun hubungan. Kita melihat bahwa Yesus ini memberikan satu contoh yang sangat luar biasa, pelajaran yang sangat luar biasa dalam Matius 22 ayat 36 sampai 40. Muridnya bertanya begini, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu," sama pentingnya maksudnya, ialah "Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jadi intinya dalam seluruh Alkitab dari perjanjian lama sama perjanjian baru dirangkumkan dalam 2 hukum ini yang paling penting, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, akal budi, dan mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi di poin yang kedua ini, yang pertama adalah our relationship with our Heavenly Father. Yaitu hubungan kita dengan Tuhan ini sangat penting. So I challenge you, I'm asking you, bagaimana saudara membangun hubungan saudara dengan Tuhan? Saya nggak menghakimi, saya nggak berkata bahwa saudara nggak punya hubungan yang baik atau tidak. Tapi setiap kita, let every one of us have a good relationship with our beloved Father. Saya nggak bilang saudara harus 1 jam, 2 jam duduk diam, but every day, every time, even during your work, bahkan sambil bekerja, saudara bisa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya, saya masih diberikan kesehatan sampai hari ini, saya masih bisa kerja, saya masih bisa menafkahi kehidupan anak-anak, dan saya masih bisa, banyak orang gak punya kerjaan, saya masih bisa bekerja. Dan saudara berkata, Tuhan, saya butuh tuntunan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin saya gak akan bisa sampai hari ini. Dan saudara bangun hubungan seperti bicara seperti bapak dan anak dan bapak, sekomunikasi gitu aja di dalam hati saudara. Dan saudara setiap bangun tidur bilang, Tuhan terima kasih, saya masih sehat, dan Tuhan jaga lindungi saya sepanjang hari. Yang kedua, di poin kedua ini adalah our relationship with other people. Bangun hubungan itu bukan hanya ke Tuhan, itu nomor 1, tapi sesama ini penting. Tapi jangan pilih-pilih saudara dengan siapa saudara berhubungan baik. Kadang-kadang cuma saudara ada gula, di situ ada semut. Kalau ada yang saudara bisa manfaatkan, saudara berhubungan dengan baik. Tapi kadang-kala orang seperti gitu, cuma hanya pilih-pilih. Kenapa buat Yesus hubungan ini penting? Why will he tell us that relationship are the most important thing? Kenapa ini menjadi rangkuman dari perjanjian lama dan perjanjian baru? Saudara tahu kenapa? Karena apa yang sudah miliki, mau sepeda, mobil, rumah, permata, emas, semuanya itu pada akhirnya bisa hilang.
Tapi hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan sesama, itu yang bisa terus bertahan dengan lama. Karena saya mengalami berkali-kali dalam kehidupan saya. I might lose everything, saya mungkin kehilangan segala-galanya, tapi hubungan dengan sesama, hubungan dengan teman-teman yang selalu mensupport behind the scenes. Bahkan tadi sebelum khotbah aja, my beloved spiritual daughter dari Canada masih DM saya. Dia bilang, "Dad, I'm behind you 100%. Ya, apapun journey yang sekarang dijalankan, yang Tuhan percayakan, I'll pray, I'll support." See that one thing, itu sebuah hubungan yang indah, yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun dalam kehidupan kita. Uang, the money, pekerjaan, possession, apa yang saudara miliki. Bahkan hobi-hobi saudara, the toys. Saya nggak tahu hobi saudara apa, Lego, game. Semuanya ini akan berakhir pada waktunya. Tapi hubungan saudara dengan Tuhan, hubungan saudara dengan sesama, ini yang akan menentukan bagaimana pada akhirnya. Let me ask you, pada saat saudara mengembuskan nafas yang terakhir di dunia ini, terus saudara bagaimana? Kemana saudara? I pray that you can find the answer. Saya berdoa saudara bisa menemukan jawabannya. Dua hal yang kita udah bahas. Yang pertama, tentukan prioritas. Yang kedua, yaitu bangun hubungan. Yang ketiga, penting ini, jangan tergesa-gesa dalam membuat sebuah perencanaan. Jangan tergesa-gesa dalam membuat sebuah perencanaan. Ada sebuah perkataan begini, you need to hope for the best. Saudara perlu untuk berharap sesuatu yang terbaik. Tapi juga harus membuat sebuah perencanaan. Hal-hal yang buruk itu bisa terjadi. And plan for the worst. Yesus mengajarkan kepada kita seperti ini. Ini menarik saudara. Saudara berpikir bahwa Yesus nggak pernah mengajarkan seperti ini. Dia berkata demikian di dalam Lukas 14 ayat 28 dikatakan. Gini. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Apa artinya saudara? Tempat ini, studio ini, ada mini studio, nggak hanya begini saja jadi, saya harus membuat anggaran. Saya harus membuat perencanaan. Mau dipakai seperti apa. Dan anggarannya seperti apa. Budgetnya ada seperti apa. Kita baru sedang mengadakan renovasi juga besar-besaran. Di bawah, di atas. Dan semuanya harus ada hitung-hitungannya. Kalau tidak ada hitung-hitungannya, maka tidak bisa menyelesaikan dan orang berkata, wah dia nggak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Siapa di antara saudara yang sudah konsisten dari program ini Yes Kita Bisa telah menyaksikan? Saya tuh setiap minggu I'm excited. Saudara, setiap minggu ini saya harus mempersiapkan yang terbaik apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, termasuk buat saya. Artinya saya buat perencanaan. Mempersiapkan materi ini yang Tuhan taruh di dalam hati saya sebaik-baiknya, karena saya percaya saudara mendengar, saudara berekspektasi, saudara mendapatkan sesuatu yang berguna untuk saudara aplikasikan dalam hidup saudara sehari-hari. Saya mempersiapkan sedemikian rupa sehingga saya nggak sebentar-bentar harus lihat catatan ini, sehingga saya bisa menguasai semuanya. Dan itu dibutuhkan sebuah perencanaan yang baik. Bukan hanya dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengalaman, experience, dibutuhkan juga perencanaan. And I really believe that every minister, saya sungguh percaya bahwa sebenarnya setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, harusnya take time to plan, punya perencanaan yang matang untuk mempersiapkan. Mereka harus bisa punya perencanaan yang baik untuk mempersiapkan pesan-pesan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan mereka. Bukan serta-merta terus kemudian, wah dapat pewahyuan terus cuma tiba-tiba. Ya benar, Tuhan kasih pewahyuan,
apa yang Tuhan ingin sampaikan, tapi setelah itu kita duduk diam dan kita mempersiapkan. Waktu saya sekolah di university di Amerika, ada satu pelajaran yang saya suka. Pelajaran itu bicara mengenai planning, perencanaan, executing, evaluation, dan juga improvement. Ini satu pelajaran yang sangat menarik. Sebuah perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Dan dalam hidup ini sebenarnya 4 hal ini harus kita lakukan. Apa sih perencanaan? Pelaksanaannya, evaluasi, perbaikan. Saya punya orang yang kerja sama saya, namanya Salimun. Dia udah 20 tahun lebih bersama-sama saya. Tapi dia udah punya rumah di kampungnya, rumah besar. Dia punya anak 2. Dua-duanya adalah sekolah teknik. Yang satu udah bekerja, yang satu lagi sekarang lagi menunggu panggilan untuk di Yamaha. Dan saya percaya dia membuat sebuah yang namanya tadi adalah perencanaan, terus kemudian pelaksanaan. Itu slide yang tadi sebelumnya kenapa pindah ya? Oke. Buat perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan. Kalau tidak akan mungkin terrealisasi semuanya. Sekarang udah 6 bulan kita lalui. Amazing ya. Sekarang bulan apa? September. Udah mau akhir tahun 2022. Dan setiap pertengahan tahun saya udah punya persiapkan kira-kira apa khotbahnya untuk kami bisa semua semangat untuk menyelesaikan sampai akhir tahun. Karena ini di pertengahan tahun ini adalah saat-saat yang genting di mana orang, aduh kok banyak target-target yang belum tercapai. Dan perencanaan, planning, help me prepare for a better sermon. Dengan perencanaan yang matang, saya bisa mempersiapkan khotbah-khotbah yang jauh lebih baik. Sehingga saya juga bisa belajar, kita sama-sama bisa belajar. Perencanaan juga bisa menolong membangun kehidupan keluarga. Contoh, saudara tahu, lihat di agenda saudara, ulang tahun anak saudara, ulang tahun pernikahan, atau waktu liburan. Ini kan semuanya saudara bisa lihat kalender dan saudara mulai perencanaan dan buat budgeting. Bukan berarti harus yang mahal-mahal. Saudara bisa pergi ke Bogor, misalnya dari Jakarta ya, ke Bogor. Atau nggak usah yang jauh-jauh lagi, atau mungkin saudara pergi lebih jauh lagi ke Bandung. Punya ekstra budget saudara ke Bali, Singapura, ke Thailand. Anak saya baru pulang dari Thailand liburan setelah selesai sekolah master degree-nya. Sebelum ke Thailand dia sempat pergi ke Australia sama teman-teman daripada cell group-nya. Nah itu kan sebuah perencanaan. Nggak mungkin karena sudah di jauh-jauh hari, udah dipersiapkan kumpulin uang, saving some money, sehingga bisa dapat tiket yang murah, bisa punya pocket money pergi ke sana. Kalau tidak direncanakan, firman Tuhan berkata demikian dalam Amsal 21 ayat yang ke-5. Dikatakan demikian, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Lihat setelah itu. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang menentukan orang itu bisa berhasil atau tidak, bukan soalnya dia di level bawah, level menengah, atau di level atas. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah perencanaan, akan mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa artinya orang yang gak buat perencanaan, yang udah mengalir aja dah hidup gitu. Ya kan yang terjadi adalah mengalami kekurangan. Hutang sana sini, kurang sana sini, karena gak buat perencanaan yang baik. Oke, yang pertama kita udah bahas tentukan prioritas. Kedua, yaitu bangun hubungan. Yang ketiga, jangan tergesa-gesa dalam membuat sebuah perencanaan. Dan yang keempat adalah ambil waktu. Ambil waktu untuk mengatur segala sesuatu dengan baik. Ini, kalau tadi kan udah buat perencanaan. Perencanaannya bagus, tapi terus habis ambil waktu. Ngatur, yang udah direncanakan ngatur dengan baik. Saya beberapa kali buat Lego ya. Lego ada yang proyek kecil, proyek besar bersama dengan anak saya, EJ, dan juga waktu itu juga sama
my PA Aaron pada saat waktu itu. Tapi beberapa kali waktu saya harus mengerjakan sendiri, ngelanjutin project yang anak saya sudah kerjakan, waktu dalam mengerjakan, saya tuh bisa kehilangan beberapa bagian-bagian dari Lego itu sampai nyarinya tuh sampai berhari-hari, dan setelah kalau nggak salah 5 hari tuh baru ketemu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena saya nggak ngatur dengan baik, kan itu kan sebenarnya udah ada paketnya, paket nomor 1, nomor 2, dan kemudian itu harus diatur sedemikian rupa sehingga nggak berserakan di mana-mana. Di Alkitab dikatakan juga demikian ya. Dalam Lukas 15 ayat 8-10 menarik. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan 1 saja dan tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya, tetangga-tangganya serta berkata, bersukacita dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Dan demikian juga sukacita malaikat-malaikat Tuhan karena satu orang yang bertobat. Sudah, kita tahu rasanya kehilangan sesuatu. Benar nggak? Kehilangan sesuatu, we all know what it means to lose something. Untuk supaya kita, ada next slide. Untuk supaya kita nggak kehilangan sesuatu, kita harus belajar untuk mengorganize. Kalau tidak mengorganize, sebentar-sebentar hilang. Beberapa hari yang lalu, saya buka laptop, saya lagi cari satu file di laptop saya. Saya cari-cari, nggak ketemu-temu. Kenapa? Karena saya lupa. Saya masukin di folder yang mana. Jadi saya udah cari search name semua, nggak ketemu-temu. Ada waktunya. Waktu saya kehilangan sesuatu, saya cari kayak Lego, bagian-bagian tertentu yang saya bilang setelah 5 hari, 6 hari saya ketemu. Tapi ada waktunya. Sampai saya sempat beberapa kali waktu itu cari kalau nggak salah helm sepeda. Saya tanya sama PA Salimun, Mun di mana? Nah itu dicari-cari nggak ketemu. Dicari-cari ternyata kalau nggak salah udah dijual. Yang paling sakit waktu itu adalah waktu pindahan rumah. Saya tuh punya binder khotbah begini. Itu ada lebih dari 30 lebih. Jadi ada khotbah itu ada lebih dari 200 khotbah yang saya nggak file di laptop, komputer, atau di hard disk, tapi semuanya hard copy. Dan waktu itu ditaruh di garasi. Dan waktu itu ada helper di rumah namanya Sister Lasmi. Dia nggak tahu, dia pikir dia udah buku-buku yang bisa dibuang, jadi diloakin. Jadi saya bisa bayangin itu ratusan khotbah yang berharga hilang begitu saja. Ya nggak salah dia, karena saya nggak mengatur dengan baik dan menjelaskan dengan pasti ini jangan sampai dibuang. Jadi pentingnya saudara, itu yang membuat kadang-kadang saya sampai hari ini kan kepikiran, aduh Tuhan, itu ratusan khotbah yang nggak ada filenya di mana-mana, yang bisa dipakai lagi, bisa diulik lagi. Sampai sekarang kepikiran, tapi salah siapa? Ya, salah saya juga. Oke, yang terakhir. Yang pertama, prioritas. Kedua, bangun hubungan. Ketiga, jangan tergesa-gesa. Keempat, mengatur dengan baik. Yang kelima, terakhir ini penting. Jadilah orang yang fleksibel. Ini penting. Seberapa bagus perencanaan saudara, sebagaimana saudara sudah memprioritaskan dengan baik semuanya, mengatur dengan baik, tapi ada waktunya. Kita nggak pernah tahu COVID-19. Siapa yang sangka? Bahkan sampai saat ini terus kita juga pakai masker, dan bukannya pakai maskernya mempengaruhi begitu banyak situasi dan kondisi yang perubahan yang nggak bisa kita hindarkan. There are events in life that can happen quickly. Kita nggak pernah tahu. Ada yang meninggal, sesuatu yang terjadi in instant, dan bisa merubah kehidupan kita untuk selama-lamanya. Karena itu berbahagialah Anda yang fleksibel. Karena Anda yang fleksibel ini nggak akan mudah
broken. Blessed are the flexibles because they are not easily broken. Itu sangat penting saudara. Kita bisa punya prioritas, kita punya perencanaan, setting goals dengan baik. Saya kasih sebuah cerita sebagai penutup. Ini kisah nyata seorang yang namanya, saya samarkan namanya, seorang yang namanya Richard. Richard adalah seorang yang miskin, dari keluarga miskin. Tapi dia gigih dan dia punya impian yang besar. Dan dia berkata kepada dirinya, walaupun saya lahir di keluarga miskin, tapi saya akan berjuang semaksimal mungkin untuk saya bisa menjadi berhasil dan keluarga saya semuanya akan menjadi keluarga yang kaya. Dan akhirnya dia bersekolah, bisa masuk ke university dan dia mengambil business administration. Dia bukan hanya lulus S1 dan lulus S2. Karena prestasinya bagus, dia di hire oleh a big company. Dan karena dia orang pintar, gigih, tekun, dia mulai sukses dan berhasil. Dan dia terus naik tangga kesuksesan. Dan makin berhasil semua. Dia belajar, dia terus belajar dari orang, belajar pengetahuan yang baru, terus makin luar biasa. Dan satu waktu istrinya berkata, Richard, please find time, ambil waktu untuk bisa sama-sama pergi liburan. Dia bilang sama istrinya, kamu tahu kan saat ini saya lagi dalam tangga kesuksesan. Saya sibuk, banyak meeting yang saya harus attend, banyak seminar, konferensi, saya harus temu investor ini dan investor itu. Sehingga dia gak pernah ada waktu. Tapi dia semakin sukses dan semakin berhasil. Dia punya rumah yang bagus, punya tempat tinggal liburan yang bagus, mobil-mobil yang luar biasa, punya deposito yang sangat banyak sekali. Istrinya ketanya yang kedua kali, Richard, kamu udah hebat, udah suksesnya, can you find a time? Dan dia bilang nggak bisa, nanti sebentar kalau ada waktunya saya bisa relax, tapi saat ini saya ini masih dikejar banyak hal untuk saya bisa meraih impian-impian yang besar. Sampai satu waktu malam, karena dia hampir nggak istirahat, terus kerja untuk bisa mengejar impian, ambisinya. Tuhan bilang gini sama dia, Richard, kamu jadi orang yang bodoh. Apa artinya kamu punya segala sesuatu dalam kehidupan kamu, tapi pada akhirnya kau akan kehilangan. Dan tiba-tiba dia kena apa? Serangan jantung. Dia cuma hanya pegang meja, sambil megang dadanya kesakitan. Dan dia mengembuskan nafas yang terakhir dengan harta yang berkelimpahan. Pagi-pagi istrinya hanya menemukan di meja kerja, dia sudah tidak bernafas. Saudara tahu bahwa God knows something we don't. Tuhan tahu kok saudara mau sukses. Tuhan tahu saudara mau ketemu meeting. Tuhan tahu saudara mau bangun relasi, main golf dan ini dan itu. Tuhan tahu. Tapi Tuhan tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Tuhan tahu kapan kita mengembuskan nafas yang terakhir. Pas waktunya Richard bilang, saya siap untuk menikmati semuanya. Baru nanti kalau relax, ada waktu baru saya luangkan waktu untuk lainnya. Dia gak pernah ke gereja, gak pernah dekat sama Tuhan. Dan tapi sudah terlambat, dia sudah mengembuskan nafas yang terakhir. Dengarkan baik-baik. Yang namanya Richard, he had been prepared in advance for every board meeting. Untuk semua meeting-meeting, dia lakukan persiapan yang sangat luar biasa. Ada wawancara, dia lakukan dengan luar biasa. Mengatur keuangan, dia mengatur keuangan dengan hebat. Kalau bicara meeting, bicara wawancara, pengalaman, semua hebat. Cuman satu yang dia kurang. Ada dia tidak lakukan persiapan. Berjumpa dengan Raja di atas segala Raja, Jesus Christ. Setelah dia mengembuskan nafas yang terakhir, dia mau meeting sama siapa? Ketemu sama siapa? Karena dia gak pernah ada waktu untuk mempersiapkan hubungannya dengan Tuhan. Hubungan dengan orang-orang yang penting. Dan saya menutup dengan ayat ini. Ayat ke-25 dalam Matius. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26 yang penting. Apa gunanya
Seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya. Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Bagaimana sudah meluangkan waktu? How we spend our time. Meluangkan waktu ini sangat penting. Apakah sudah membangun hubungan dengan Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33. Beserta kebenarannya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan. Kiranya khotbah ini bisa membantu kita mengatasi tekanan hidup yang luar biasa. 5 prinsip, yaitu punya prioritas. Bangun prioritas yang benar, yang terutama. Utamakan Tuhan. Kedua, bangun hubungan kepada Tuhan dan sesama. Yang ketiga adalah jangan tergesa-gesa dalam membuat sebuah perencanaan. Jangan cepat-cepat, ambil waktu. Dan keempat, mengatur semuanya dengan baik. Yang kelima, belajar dengan fleksibel. Tuhan yang mampu berdoa untuk setiap komunitas Yes Kita Bisa. Biarlah kami semangat terus dalam hidup ini, bahwa kami bisa melakukan perkara-perkara yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Perlengkapi kami dengan 5 hal ini, supaya kami bisa aplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami bisa keep on winning in life. Bukannya berarti kami gak akan menghadapi tantangan, tapi kami percaya dengan kami mengevaluasi, merenungkan, dan mempraktekkan, dan mengandalkan Tuhan, kerja dengan gigih, tekun, dan kami percaya semua ada jalan keluar dan kemenangan kami akan peroleh. God bless you, komunitas Yes Kita Bisa, and always believe, yes kita bisa. And see you next week. God bless.